Tapi kakaknya Sailor dulu Moon. suka Sailor Moon loh. Iya, cowok-cowok juga suka Sailor Moon. Aku Saya juga suka tengok Sailor Moon, guys. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih kepada anda yang sudah klik dan subscribe di dalam channel ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Salam damai guys, salam persahabatan dari saya kepada anda semua guys. Baik guys, di video kali ini saya nak lanjut lagi reaction kita, di mana kali ini saya nak tunaikan permintaan daripada rakan subscriber HM Studio iaitu Happy Channel yang rekomendasikan saya satu video iaitu nostalgia jadul 90-an orang Korea di Indonesia guys. Bagaimana video kali ini guys? Nanti kita tonton sama-sama. Video ini daripada channel Rosakis yang kini subscribernya 395,000 subscriber. Nanti jangan lupa guys untuk anda subscribe channel Rosakis ni. Baik guys, tanpa basa-basi lagi, jom guys kita react bagaimana pula isi kandungan video kali ini guys. Jom kita tonton dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu. Wah, lagu Doraemon guys. Ingat kan? iya, tahu. Anak. Betul. Set. Wah, salam kenal. Welcome to my channel Rosakis. Jangan lupa guys untuk anda subscribe Rosakis channel ini. Korea. Halo teman-teman, kita ketemu lagi hari ini. Nama Wah. Rosakis. Halo semuanya. Halo, saya Jun. Abang Jun ya. Iya, Abang Jun. Rosa. Nerosa. Jadi aku mau ngobrol sama Kak Jun tentang perbedaan Indonesia yang kita rasakan waktu masih kecil. Jadi waktu kami sekolah itu tahun 90-an. Umur kalian Tahun tuh berapa 90-an guys. Wah, menarik nih guys. Udah tua-tua gitu ya. Ya udah lumayan. Udah tua. lah. Lumayan lah guys. Iya, umur 38, 36. Lumayan lah. Umur Indonesia masih 36. 6. Karena belum lewat ulang tahun. Iya, tapi kalau Rosa karena kemarin hari guys ulang tahun kan, jadi kalau Rosa jadi 34 dan umur Indonesia 33 tahun. 33. Mungkin sekarang sudah lebih ya. Karena video ni pun dah berapa tahun dah. Setahun atau 2 tahun dah. Bagaimana saat pertama kali Kalau ke Rosa Indonesia? sih pertama di Indonesia itu di jalan Jawa itu banyak pohon kelapa, jadinya ini di mana ini? Agak terasa ini benar-benar negara asing ini gitu. Wah. Kalau Saat pertama kali saya guys, biasa. Pertama kali ke Bali ya, tentunya. Nah. Wah, Oh, ini ke Bali. kayaknya santai banget gitu. Oh iya sih ya, benar banget. Karena dulu sebelumnya kan saya tinggal di Seoul. Iya. Terlalu banyak mobil, terlalu banyak orang, pokoknya terlalu nampak sibuk gitu. Tapi ketika datang di Bali, memang karena juga Bali kan tempat pariwisata. Iya, Tapi iya. kalau tahun 90-an nggak seramai sekarang. Iya Sekarang sih. kan ramai banget. Iya. Tapi dulu nggak segitu lah. Jadi agak terasa santai, healing gitu. Ya suasananya pokoknya santai-santai, enak Tempat gitu. itu seperti tempat pariwisata tapi tempat istirahat gitu kan. Iya. Kalau Rosa sih mungkin karena bener-bener waktu masih kecil banget gitu loh. Kalau Kak Jun ada kesempatan untuk sekolah di Korea dulu dan pindah sekolah gitu, jadinya udah pernah ngerasain Oh, udah suasana pernah merasa dua sekolah di Korea dan di Indonesia. Ngerasain perbedaan ya. Tapi waktu di Korea Rosa itu nggak pernah sekolah waktu karena masih umurnya masih kecil. Pertama sih ya kesannya kayaknya ini luar negeri ngomong tapi nggak ngerti, susah berkomunikasi gitu ya. Tapi nggak begitu ngerasa ada gimana ya, kesusahan gitu ya, nggak sampai begitu sih. Yang saya ngerasain perbedaan SD di Korea sama Indonesia itu, saya kan SD sampai kelas 4 itu di Korea. Dan begitu saya masuk SD di Indonesia itu kan kelas 5. Iya, karena beda 4 tahun. Iya.
Jadi suasananya pertama kalau di Korea itu kelas 4 SD itu sudah sibuk, pulangnya agak sore. Kalau di Indonesia waktu makan siang sudah pulang. Iya, dan juga dari sekolah. SD di Korea sangat sibuk, pulang sampai sore guys. Kalau di Indonesia SD waktu makan siang udah pulang. Wah, banyak masa lagi di Indonesia daripada Korea. Fokuskan terlalu untuk belajar. Misalnya ada setelah kita pulang sekolah ada kegiatan olahraga. Iya, ekstra. Iya, jadi bisa kita pilih gitu ya. Jadi suasananya masih bisa nikmati gitu loh. Ya kehidupan sebagai anak-anak kecil gitu ya. Soalnya kalau di Indonesia ya guys, menikmati waktu kecil. Di Indonesia kalau sampai SD itu pulang sekolah jam 12:30 siang tuh udah pulang semua deh. Tapi kalau di Korea banyak kegiatan kayak les, habis itu harus ke akademi, belajar tambah sampai malam-malam gitu. Jadinya kita beruntung ya. Sebenarnya sih kita beruntung banget. Bisa nikmati masa kecil. Iya, banyak kenangan indah, terus santai-santai, terus bisa main-main bersama teman gitu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada mama papa yang mengajar Rosa dan Kak Jun. 정말 다행이다. 정말 똑똑하다. 그런 생각 들잖아. 맞아. Makanan kesukaan waktu sekolah di Indonesia. Pas sekolah SD itu kalau udah pulang sekolah, karena Rosa kan waktu masih kelas 1 2 itu kan masih pulangnya jam 10 pagi itu dia pulang sebenarnya. Jadinya kalau udah selesai sekolah keluar ada yang jual gulali, ada yang jual batagor, ada yang jual kayak bakso, mie ayam. Bakso, sedap bakso guys. Rosa itu loh, ada kantin yang sangat terkenal itu jual bubur ayam sama siomay itu. Wah, legendaris banget, enak. Terkenal. Iya, porsinya juga banyak. Dulu kalau nggak salah 500 rupiah. Iya, 500 rupiah. Guys, sekarang 500 rupiah kita udah bisa dapat apa? udah orang kuno gini lah. Orang kuno guys. Kalau dulu saya suka ini nasi bungkus. Iya, nasi bungkus ya. Nasi bungkus. Ini jualnya 200 rupiah. Nasi kucing. Ya, mungkin nasi kucing. Jadi nasi kucing. Oh, di sana panggil nasi kucing ya. 2-3 Alright. bagi anak SD ya lumayan. Ya, lumayan. Ya, lumayan lah. Jadi bener. sering makan itu. Dan juga waktu tahun 90-an itu yang paling tren di SD itu kumpulin tasos. Iya, benar-benar. Aku suka banget. Soalnya aku waktu SD suka cikibol. Cikibol, ada Citos, Cikibol, Geset. Iya, Citos. aku suka kanasta juga. Kanasta. Iya, kanasta aku sekarang nggak ada loh. Udah nggak ada lagi kanasta. pasti sedap nih guys. Nggak ada lagi. Cuma yang ada Cikibol sama Citos kayaknya. Geset masih ada sih kanasta. Citos Kanasta kan masih ya, ada lagi guys sekarang. Nanti kongsikan di ruang komen guys kalau Citos ini masih ada di Indonesia. Pak, ini dah tahun 90-an ya. Sekarang ini dah 2022. Oh, sudah lama guys. Koleksi gitu. Jadi waktu itu sering makan snack untuk kumpulin tasos. Iya sih, benar sih. Itu SD dulu gitu. Terus aku suka Quicksilver juga. Dulu waktu Valentine Day. Nih mau maju. Valentine Day. Oke. Jangan dengerin deh. Jangan dengerin nih kata. Iya, soalnya dulu di sekolah kalau kita ada meja belajar gitu kan, biasa di bawah itu ada tempat laci. Iya, lacinya. Kalau yang suka ngasih surat, kartu sama Quicksilver atau Toblerone gitu. Itu anak kaya. Oh iya, harganya beda sih. Mainan kesukaan waktu masa kecil di Indonesia. Alright. Anak perempuan, jadi kalau sebelum pagi-pagi itu sebelum masuk kelas atau waktu istirahat atau selesai sering main karet. Karet. Main karet. Itu anak-anak laki-laki yang karet itu sering yang mutusin itu loh karetnya, tuh sebel banget gak sih, kesel gitu. Habis gitu main ular tangga. Ular tangga. 주사기 이렇게 돌려서 숫자 3이 나면 3개 가는 거야. Oke guys. Oke. Kalau di Malaysia panggil dam ular. Saya selalu main guys masa zaman sekolah dulu. Tapi selalu kena kecoh dengan abang saya. Aduh. Main ular tangga, terus kalau anak-anak cowok kayaknya sih nggak nyala main kelereng dam ular. Gitu. Oke. Iya, kelereng ada. Tapi karena kalau waktu itu aku kan kelas
5-6 SD gitu, jadi udah jarang main ke gitu. Oh, Biasanya nggak main kelereng gitu. udah nggak main. Kelereng. Biasanya bicara masalah game Iya atau main Mhm. basket Iya. atau Sepak bola juga sering tuh. Ya, iya. Di lapangan di dekatnya perumahan Rosa itu dia sering banget main sepak bola. Dulu zaman dulu yang tetep- Zamanku kayak orang-orang Zaman. tua gitu sih ngomongnya. dulu zamanku yang tren itu pas keluar Detektif Conan. Oh iya, sama Oh, Detektif Conan. Oh, oke, oke, oke. Dragon Ball. Nah, jadi sering baca itu. Ya, ini memang Dulu zaman kalau nggak 90-an. salah di Indonesia itu jam 7 atau jam 8 itu selama 2-3 jam itu full kartun. Iya, betul. Tuh. Aku suka Doraemon, terus aku suka Doraemon. Sailor Moon. Oh, Sailor Moon. Iya, Sailor aku Moon, suka guys. banget itu. Kalau kakak suka apa? Dulu kalau aku masih SD itu sukanya nih mungkin teman-teman yang sudah seumur aku pasti tahu ini Sorry pak, jangan. Satria. Aduh, Satria Badri. Kesukaan saya juga, guys. Satria Baja Hitam. RX, harus mesti RX gitu. Iya. Sama Power Rangers. Wah, sama guys, sama. Power Rangers. Alright. Warna pink. Itu paling keren itu Oke. dulu. Iya bener-bener. Waktu zaman SD. Keren Kita guys, pertama kartun. kalinya. Masa itu memang keren. Matahari. Terus dia tuh selalu nusuknya tuh naik motor gitu Ya, kan. sering naik motor. Iya. Iya. Keren. Dia sukanya yang kejam-kejam bunuh-bunuh. Kalau Rosa kayak Sailor Moon. Tapi kakaknya Sailor dulu Moon. suka Sailor Moon loh. Iya, cowok-cowok juga suka Sailor Moon. Aku Saya juga suka tengok Sailor Moon, guys. paling suka Sailor Mars. Ya ampun. Soalnya rambutnya panjang. Gitu. Dulu kalau pagi-pagi waktu cuti sekolah, memang cerita ni lah yang saya layan. Kucingnya Luna. Kadang-kadang satu hari depan TV, guys. Taksido topeng. Sini bertopeng. Pakai ini mawar ya. Ada lagu yang Selain disukai waktu. kartun Okey. kayak gitu juga zaman dulu banyak lagu-lagu anak. Dulu yang terkenal itu Trio Pepek kalau nggak salah. Anderlanda. Dulu tahun 90 ya, Trio Pepek terkenal. Bagaimana lagunya? Trio. Kalau lagunya Pepek. sudah lupa. Tapi ini 3 anak kecil trio lagu. Anak lagu banyak di dulu kalau nggak salah. Itu tahu nggak ya? Ada cowok kecil namanya Fajar Bahari. Oh, dia masih ingat, guys. Oh. Lagu judulnya ini Game Mode. Jadi aku dulu waktu kecil suka ini. Pukul mendayak pusingnya. Lagunya kayak gini. Main game mode, boleh saja main game mode. Tak ada yang melarang, asal jangan lupa waktu. 뭐 그런 노래가 있었어. 되게 좋았어. aku sampai beli kasetnya. Dia itu suka lagu yang nakal-nakal. Kalau aku sih sukanya lagunya yang bener-bener lagu anak-anak kayak gitu, kayak topi saya bunda, topi saya kalau tidak bunda bukan topi saya, atau kayak balonku ada 5 do, itu sama cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, kayak itu. kalau Itu biasa, anak-anak rata-rata itu suka lagunya yang kayak gitu-gitu, main lagu gitu. TK, lagu anak SD. Oh, iya. Oh, gitu. Kalau yang saya dulu paling ingat itu waktu upacara bendera ada kita kan selalu upacara bendera ada lagu Indonesia Raya, habis itu Pancasila, itu yang paling setiap hari Senin harus Upacara pagi-pagi Iya. di lapangan. 30 Upacara menit pagi, ya. harus selalu Terjemur. Ya, habis itu harus lebih cepat masuk sekolah. Iya. Jadi harus nggak boleh sampai lupa topi lagi. Iya, ikat pinggang, terus pakai sepatu hitam, Harus kaos kaki lengkap. putih, iya semua harus lengkap. Putih merah kalau dulu di sekolahku. Kalau salah pakai atau lupa bawa topi, waduh entah. Dihukum. Iya. Masih ingat nggak Pancasila nih? Iya, masih sih. Masih. Masih ingat, guys. Tuhan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, Ya. Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wow. Wah. Belasan tahun sekolah di Indonesia. Padahal kita nggak berusaha mikir-mikir langsung keluar gitu. Langsung otomatis. Magical. Iya. Ajaib banget. Ajaib banget. Maksudnya masa kecil di Kayaknya rasa Indonesia. kalau kita tuh separuhnya Indonesia walaupun kita tuh warga negara asing. Masa kenangan kecil kan sebenarnya kita selalu tersimpan di dalam hati. Itu Iya, benar. tapi Paling penting. semua zaman itu kita di Indonesia. Ya jadi karena benar-benar kita tuh bahagia banget dengan suasana makanan budaya dengan orang-orangnya dan walaupun kita sekarang udah balik di Korea dan sebenarnya kita ini warga negara Korea ya, bukan warga negara Indonesia, tapi kalau ada apa-apa berita tentang Indonesia meskipun itu baik ataupun buruk kita tuh kayaknya ikut terbawa perasaan gitu loh. Terbawa perasaan guys. Kita bisa balik lagi ke Indonesia. Hatinya sudah Indonesia Ada guys. YouTube. Sekarang mungkin kalau aku cari-cari tentang video-video atau lagu zaman dulu tuh terbawa perasaan gitu. Jadi bisa lihat jadi terasa Bener-bener syukur gitu. banget. Setelah nonton video ini kalau teman-teman ada yang penasaran buat Kak Jun dan Rosa waktu tinggal di Indonesia di komen deh di bawah nanti edisi keduanya kita akan buat. Mungkin kali ini pembicaranya masih terlalu singkat, mungkin ada yang bisa dibicarakan lagi. Iya. Jadi, Oke. bicara lanjutnya. Ya, kalau gitu kita salam dulu ya. Hari ini sampai sini saja. Jangan lupa please di like, di subscribe, dan di Jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa share ke teman-teman kamu. Annyeong. 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 Oke guys, itu dia video nostalgia jadul 90-an orang Korea di Indonesia daripada channel Rosakis. Di mana guys kita dapat melihat perkongsian daripada Rosa dan juga Jun. Jun ni mungkin kakak kepada Rosa ni ya. Dan mereka berkongsikan perbezaan tentang Indonesia waktu mereka kecil dan waktu baru mereka tiba pertama kali di Indonesia. Waktu tu mereka tiba di Bali ya. Dan mereka mengatakan di Bali mereka sangat senang dan nyaman kerana suasana di situ sangat santai banget katanya. Dan dikatakan tadi Rosa waktu tu masih anak kecil ya. Tetapi abangnya itu Jun beliau pernah bersekolah di Korea waktu SD 4 dan masa SD 5 beliau berpindah ke Indonesia dan beliau mengatakan suasananya sangat berbeza guys kerana waktu SD di Korea walaupun SD 4 tetapi sangat sibuk guys, pulang pun waktu sore guys. Wah. Dan kalau di Indonesia waktu makan siang sudah pun pulang ke rumah, jadi mereka sangat senang guys di Indonesia kerana banyak waktu guys. Jadi mereka menikmati waktu kecil mereka di Indonesia. So dari perkongsian mereka ini iaitu daripada makanan di waktu sekolah dulu, mainan kesukaan mereka waktu sekolah, filem-filem kartun di waktu sekolah dulu guys. Saya kartun seperti Suria Baja Hitam, lepas tu Sailor Moon, Dragon Ball. Itu filem-filem yang memang saya tonton waktu saya kecil dulu guys. Video ini sedikit sebanyak membuat saya mengimbau kenangan-kenangan saya masa kecil-kecil dulu. Memang itu satu memori yang indah guys. Jadi guys, inilah nostalgia yang dikongsikan oleh Jun dan juga Rosa, iaitu orang Korea yang pernah tinggal di Indonesia. Dan guys, mereka merasakan sudah separuh diri mereka itu adalah Indonesia walaupun mereka adalah warga asing daripada Korea. Kerana apa guys? Kerana mereka sangat senang dan bahagia tinggal di Indonesia dengan budayanya, dengan wisatanya, lepas tu makanan-makanan yang ada di Indonesia pada tahun 90-an guys. Itu bagi mereka satu memori, satu nostalgia yang cukup-cukup indah. So guys, gimana guys pendapat anda tentang video ini? Nanti jangan lupa guys untuk anda turunkan komen anda di ruangan komentar di bawah. Baik guys, saya rasa setakat ini saja daripada saya. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Jika ada salah dan silap dari saya mohon ampun, mohon maaf. Apapun kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.